Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan siang hari ini Allah memudahkan kita untuk bisa bertemu bersama dalam rangka untuk belajar. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah dan mendatangkan kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan luar biasa yang beliau lakukan dalam menyebarkan ajaran agama Allah hingga bisa kita rasakan sampai sekarang. Dan tidak lupa kita mengaturkan jazakumullah khairan kepada Dr. Zuhad yang telah memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar di kediaman beliau. Semoga ini semakin menambah keberkahan dari tempat tinggal beliau, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semuanya. Baik, tema kita agar tidak bingung beragama. Dan yang milih tema ini beliau sendiri, karena wallahu alam barangkali beliau ingin menyampaikan sesuatu melalui kami untuk disampaikan kepada teman-teman sekalian. Sebab di Solo ini kan ada banyak warna. Ada yang warnanya biru, ada kuning, ada hijau, ada merah, dan aneka warna yang lain. Nah, warna ini kalau dicampur tidak bisa, Pak. Karena kalau dicampur nanti merusak warna aslinya. Maka yang hijau bertahan hijau, yang kuning bertahan kuning, yang merah bertahan merah, dan aneka warna yang lainnya. Nah, kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepadanya, kita meyakini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga tugas kita adalah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Dan salah satu yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ad-din. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menceritakan tentang perjalanan arwah dari mulai dicabut sampai kemudian dikembalikan lagi ke jasad, malaikat mungkar dan nakir ketika bertanya kepada arwah ini, apa yang mereka tanyakan? Salah satunya adalah wa ma ilmuka, apa yang kau pelajari. Dalam riwayat yang lain, wa ma dinuka, apa agamamu. Jadi kalau ternyata yang selama ini kita ikuti, yang kita yakini benar, tidak sejalan dengan ajaran Nabi SAW, mungkin kita tidak bisa ngasih jawaban. Sebab di alam kubur hanya ada dua pilihan jawaban, antara benar atau menjawab tidak tahu. Maka saat orang kafir ditanya oleh Nabi SAW, ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka, apa jawabannya? Apa jawabnya? Orang kafir ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, man rabbuka, dia jawab apa? La adri. La adri. Dia mengatakan saya nggak tahu. Padahal mungkin dulu ketika di dunia dia punya Tuhan. Di dunia dia punya dewa misalnya. Di dunia dia punya sesembahan selain Allah. Tapi pada saat dia ditanya oleh malaikat di alam kubur, man rabbuka, dia tidak menyebut nama Tuhannya. Ahli kitab yang dia menyembah para nabi, misalnya orang Yahudi yang menyembah Uzair, atau orang Nasrani yang menyembah Isa, mereka tidak menyebut Yesus ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Tapi mereka jawab la adri. Sehingga ketika di yaumil qiyamah, manusia hanya ada dua model jawaban. Pertama, dia jawab dengan benar, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, inilah hamba yang mukmin.
Atau yang kedua, dia nggak berani menyampaikan jawaban yang salah, sehingga dia hanya mengatakan la adri, saya nggak tahu. Maka kalau ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Munkar Nakir, wa ma ilmuka, apa yang kau pelajari, apa ilmumu? Jawaban yang benar kan, qara'tu kitaballah thumma ta'allamtuhu, aku membaca kitabullah dan aku mempelajarinya. Ternyata dia tidak mempelajari kitabullah, yang dia pelajari kitab yang lain. Dia tidak mempelajari sunnah Nabi SAW, yang dia pelajari ajaran orang lain. Maka dia tidak akan bisa memberikan jawaban yang benar. Baik, selain daripada itu adalah bingung itu nyaman atau tidak? Pak dokter pernah nggak menjumpai situasi bingung ketika berhadapan dengan pasien? Pernah. Apa yang Bapak rasakan? Nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Jangan-jangan nanti kalau disuntik mati gitu ya? Atau gimana? Apa yang dirasakan oleh Pak dokter ketika menjumpai pasien dan Bapak bingung? Misalnya dalam situasi genting ya, ini emergency, harus butuh tindakan segera, tapi Anda bingung. Mau dikasih tindakan apa, Anda bingung. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Mau bertindak bingung, ditinggalkan juga bingung. Orang tidak akan nyaman ya. Orang tidak akan nyaman pada posisi ketika dia bingung. Nah, bingung yang paling tidak nyaman itu bingung agama. Sehingga bingung yang berawal dari ketidakjelasan ideologi, bingung yang muncul karena dia tidak punya pegangan akidah yang benar, bingung karena dia tidak tahu bagaimana cara beragama yang benar, ini paling menakutkan. Karena bingung seperti ini dibawa sampai kiamat. Di sini ada salah satu contoh. Bagaimana jawaban orang kafir ya, yang mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang kafir itu, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar, was-sa'atu la raiba fiha, dan kiamat itu tidak ada sisi keraguan di sana. Qultum, dulu kalian mengatakan, ma nadri mas-sa'ah inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Kami enggak tahu kiamat itu apa. Kami enggak pernah punya perasaan kalau nanti akan ada kiamat. Wa ma nahnu bimustayqinin, dan kami juga enggak yakin dengan apa yang kami miliki. Maka dalam posisi ketika mereka bingung, ganti baterai? Oh enggak, baterainya baru. Bismillah, ganti ini. Bismillah, cek. Mati juga? Ini sudah nyala. Cek, bismillah, subhanallah. Tes. Ini hidup. Nah, bismillah. Cek, lebih jelas ini. 1, 2, lebih jelas mana? 2, insyaallah. 2 lebih jelas dari 1 ya. Tes. Bismillah. Yang mana? Oh, pakai ini. Ini lebih jelas. Kita lanjutkan. Jadi bingung yang paling orang mengalami kebingungan, dia akan punya penyakit resah. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus bertindak apa? Dalam situasi seperti itulah manusia bingung agama, dia bingung sampai hari kiamat. Dan saat dia bingung sampai hari kiamat, konsekuensinya berat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ngasih hidayah kepadanya untuk bisa mendapatkan surga dengan cara mudah. Maka Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Kenapa? Dengan mencari ilmu orang jadi mudah menuju surga. Sebab latar belakang kenapa orang itu bingung, karena dia nggak punya ilmu. Dokter kenapa dia tidak berani bersikap A, bersikap B pada posisi dia bingung? Karena dia nggak tahu saya harus lakukan apa. Misalnya ada pasien digigit ular, ya, itu kan butuh penanganan cepat. Maksimal berapa lama itu? Tergantung jenis ularnya. Masalahnya pasien nggak tahu nama ularnya. Tadi digigit ular apa, Pak? Mbah ular apa itu? Pokoknya ulo. Lah ular yang kayak apa? Karena serum yang nanti akan disuntikkan akan berbeda antara satu ular dengan ular yang lain misalnya. Dan dia bingung ular apa. Dokternya juga bingung. Ini ada banyak antibiotik atau antibodi yang mau dipasangkan, misalnya mau disuntikan, tapi bingung. Itu karena dia nggak punya ilmu. Tapi kalau dia tahu ilmunya, oh ini jenis ular kayak gini, dia bisa langsung ambil tindakan. Ilmu modal utama agar orang tidak bingung. Nah, maka keyakinan agama yang dimiliki oleh seseorang itu bergantung dari apa? Ilmu. Sehingga ketika dia belajar ilmu agama, menanamkan prinsip yakin dalam hatinya, maka semakin banyak ilmu yang dia pelajari akan menambah iman. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau beliau ngajak orang untuk kajian, Mu'adz ngajaknya dengan kalimat apa? Haya nu'minu sa'atan. Haya nu'minu sa'atan. Mari ngeces iman sesaat. Jadi belajar agama itu sama dengan ngeces iman, dengan syarat jika yang dipelajari benar, jika yang dipelajari isinya ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sebatas informasi atas nama agama itu banyak, ya, walaupun tidak semuanya berasal dari agama. Sehingga orang menyampaikan informasi atas nama agama, ya saya boleh sebut materi yang diberi judul agama, disampaikan oleh seorang dai yang berkedok sebagai tokoh agama. Dia mungkin bisa menyampaikan materi, tapi ternyata yang dia sampaikan bertentangan dengan kebenaran. Berarti itu ilmu atau bukan? Bukan, itu kontranya ilmu. Sehingga justru dia menjauhkan orang dari ilmu, karena orang ini diberi racunnya ilmu, syubhat. Sebab syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu menjadi racun ilmu. Karena itulah keyakinan seorang hamba, dia tidak berubah karena sikap keras orang lain, tapi keyakinan bisa berubah karena syubhat. Bani Israel pada waktu dia dijajah Fir'aun selama bertahun-tahun, agamanya nggak berubah. Mereka tetap mukmin, beriman kepada Musa, beriman kepada Harun. Dan Musa bersama Harun ketika mendakwai Fir'aun kan bertahun-tahun. Tapi begitu mereka diselamatkan, berhasil menyeberangi lautan, lalu tinggal di sebuah tempat, kemudian Musa alaihissalam mendatangi panggilan Allah selama 40 hari. Bani Israel dikasih syubhat oleh As-Samirui hanya dalam waktu 40 hari. Mereka berubah agamanya jadi penyembah patung pedet. Masya Allah. Jadi mana yang lebih berbahaya bagi akidah orang? Hah? Bagi akidah orang mana yang lebih berbahaya? Syubhat, Pak. Kaum muslimin di Palestina dengan tekanan orang-orang Israel yang sedemikian rupa, agama mereka nggak berubah, Pak. Mereka mati tapi tertindas, Pak. Iya, tertindas. Mereka mati muslim. Apakah kemudian selesai urusannya? Tidak, Pak. Dalam posisi ketika mereka mati muslim, mereka mati sebagai syahid, mereka mati sebagai orang yang dizolimi, mereka mati sebagai orang yang memperjuangkan iman, mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah. Terlebih ketika mereka mati berjuang untuk membela agamanya, Allah memberikan jaminan
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Jangan kalian menyangka kalau orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Hakikatnya mereka hidup di alam lain. Sehingga di posisi itu mereka dalam keadaan apa, Pak? Bertahan imannya. Dajjal berbeda. Makanya proyeknya Dajjal apa, Pak? Mengkafirkan, bukan menghabisi. Sehingga pada waktu Dajjal mendatangi satu masyarakat, lalu mereka diajak beriman kepadanya, dan masyarakat ini mau beriman, akhirnya apa yang terjadi? Kesejahteraan hidupnya bertambah, makanan berlimpah, binatang mereka susunya makin banyak, intinya makanan berlimpah. Ketika Dajjal mendatangi masyarakat yang lain, kemudian mereka diajak beriman kepadanya, tapi masyarakat itu nggak mau beriman. Apa sikap Dajjal kepada masyarakat ini? Dibantai atau tidak? Dibiarkan. Tapi kemudian Dajjal meninggalkan kampung itu, dia panggil seluruh kekayaan kampung ini. Akhirnya semuanya mengikuti Dajjal. Kekayaan kampung ini mengikuti Dajjal. Dalam keadaan kampung ini orangnya, penduduknya bertahan mukmin, cuman materinya diambil Dajjal. Sehingga Dajjal tidak membantai, tapi Dajjal memberi fitnah yang itu berkaitan dengan iman dan ideologi. Proyek dia menyesatkan orang, bukan menghabisi orang. Sehingga mana yang lebih berbahaya? Fitnah Israel atau fitnah Dajjal? Mana yang lebih berbahaya? Kita sepakat fitnah Dajjal. Kenapa, Pak? Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, wa min syarri fitnatil masih ad-Dajjal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan fitnah Dajjal. Bahkan Nabi SAW juga menegaskan, ma min fitnatin a'dhamu min fitnatid Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih berbahaya dibandingkan fitnah Dajjal. Dan para nabi dari mulai yang pertama sampai yang terakhir, illa andara ummatahu bihadzal a'war, mengingatkan umatnya dengan keberadaan al-a'war. Manil a'war? Makhluk yang buta sebelah, Dajjal. Karena sasaran Dajjal itu bukan nyawa. Sasaran Dajjal akidah. Sebab orang kalau dia sudah dihancurkan akidahnya, dia mau nyari apa lagi? Nyawa hilang, yang lain juga pasti akan kehilangan nyawa. Tapi kalau agama hilang, tidak ada gantinya. Kalau agama hilang, tidak ada gantinya. Baik. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa menguatkan iman ini? Ilmu. Maka orang dengan memiliki ilmu, dengan belajar agama dengan serius dan yang dipelajari itu benar, dia tidak model orang yang suka cari-cari syubhat, sehingga yang dia pelajari adalah prinsip-prinsip yang benar dalam hidupnya, maka keyakinannya akan bertambah. Di saat keyakinan itu bertambah, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Sebab bingung di dunia akan berdampak kepada bingung di akhirat. Dari sinilah kita perlu untuk kemudian pertama menjaga kelestarian ilmu yang valid dan yang murni, yang masih puritan, yang masih bersih. Artinya belajar yang prinsip-prinsip dalam beragama itu penting. Misalnya belajar yang sifatnya indoktrinasi, ya walaupun mungkin sedikit ini cuman kayak gini dibolak-balik nih, tapi itu prinsip. Contohnya apa sih, Pak? Tentang tauhid, tentang wajibnya mengikuti Nabi SAW, tentang prinsip pentingnya untuk menjaga sunnah Nabi SAW, bahwa ibadah itu harus mengikuti beliau. Itu prinsip. Menjaga prinsip seperti ini penting, karena itu saripatinya ilmu. Sementara ikhtilafat, berbagai macam perbedaan pendapat dan seterusnya, itu kan muncul belakangan. Mempelajari bagian ini berarti kita taruh belakangan. Tapi pondasinya dulu yang dikuatkan, agar gimana caranya orang itu tidak menjadi ragu dan berubah gara-gara pengaruh dari orang lain. Baik. Selanjutnya kami sebutkan terlebih dahulu peta syariat agama. Baik. Ujian kajian siang itu Pak. Ngantuk ya? Insyaallah. Insyaallah enggak ngantuk ya.
Saya perlu teriak-teriak biar nggak ngantuk. Nggak perlu ya, insyaallah. Di depan ada jeruk, ada anggur. Silakan, boleh dinikmati. Anda boleh makan, tapi saya nggak boleh ya. Kalau saya makan kan resto ngaji. Baik, silakan, nggak apa-apa. Jadi daripada Anda ngantuk, mending Anda makan. Kecuali yang puasa ya. Baik, Allah memberikan kita ujian berupa dua hal. Ujian takdir dan ujian syariat. Ujian takdir bentuknya apa, Pak? Semua yang kita alami, baik yang berkaitan dengan ekonomi kita, yang berkaitan dengan lingkungan kita, kemudian jasad kita dan seterusnya. Ini ujian takdir. Baik. Ibadah kita terhadap ujian takdir itu apa? Apa ibadah kita terhadap ujian takdir? Ridho, bersyukur ketika mendapatkan kebaikan, dan sabar atau ridho ketika mendapatkan keburukan. Sebab takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Kok ada, Pak, takdir buruk? Nabi SAW sendiri yang menyampaikannya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Disebut takdir buruk kembali kepada kondisi yang dialami oleh makhluk. Kalau seluruh perbuatan Allah baik, karena perbuatan Allah diiringi dengan ilmu dan hikmah. Ya? Sehingga seorang hamba terkait ujian takdir dia diajarkan, kalau kau mendapatkan kebaikan, kau bersyukur. Dan sebaliknya ketika kau mendapatkan takdir buruk, kau bersabar atau ridho. Itulah ibadah kita terhadap takdir. Ya? Lalu ujian jenis yang kedua adalah ujian syariat. Allah turunkan syariat kepada hamba. Apa isi dari ujian syariat? Isi syariat itu perintah, larangan, dan aturan. Ada perintah, ada larangan, ada aturan. Itulah ujian syariat. Baik. Berarti ibadah kita terhadap ujian syariat adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan. Aturan itu contohnya kayak gini. Batas waktu sholat duhur dari ini sampai ini. Maka Anda sholat duhur sesuai waktunya, berarti Anda mengikuti aturan. Bagi waris yang benar seperti ini, maka Anda bagi waris sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, berarti Anda mengikuti aturan. Dan demikian seterusnya. Baik. Sehingga makna takwa kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan aneka perintah takwa yang lainnya. Bentuknya gimana? Apa makna takwa di situ? Kau ketika menghadapi ujian itu berhasil, itulah takwa. Saat Anda menghadapi takdir, Anda bertakwa. Sehingga Anda ketika sedang mendapatkan nikmat bersyukur, mendapatkan ujian musibah Anda bersabar, Anda ridho, berarti Anda takwa ketika menjalani takdir. Dan ketika Anda menjalankan syariat, Anda melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan mengikuti aturan, maka Anda bertakwa dari sisi ujian syariat. Sehingga takwa ini menyeluruh, mencakup semuanya. Sebagai contoh, coba Anda bedakan dua hal ini. Menjalankan ritual ketaatan dan melaksanakan aturan. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Menjalankan ritual ketaatan seperti sholat, zikir, baca sholawat, baca tahlil, puasa, dan seterusnya. Dan yang kedua, mentaati aturan. Mentaati aturan berarti yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Mana yang lebih berat? Yang lebih berat? Mentaati aturan. Kenyataannya di lapangan demikian. Maksudnya gimana, Pak? Ada banyak orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin qiyamul lail, rajin tahajud, rajin ini, rajin baca Quran, rajin. Tapi di saat yang sama dia koruptor. Berarti apa itu?
dia berhasil dalam ritual ketaatan tapi gagal untuk menjalani aturan. Gagal untuk menjalani aturan. Iki apakah seperti yang disebut bertakwa? Apakah seperti ini yang disebut bertakwa? Ya? Bismillah. Sebentar, kecapean dia. Ini kecapean nih, nggak keluar suara. Bismillah. Kenapa? Bismillah. Cek tes. Subhanallah, nggak keluar. Bismillah. Baik, alhamdulillah baik. Tolong doakan biar mikrofonnya sehat ya. Doa jamaah barangkali lebih mustajab. Nah, kita lanjutkan. Jadi disebut sebagai orang yang bertakwa adalah apabila dia memenuhi semuanya. Dalam masalah takdir dia penuhi, dalam masalah syariat juga dia penuhi. Nah, selanjutnya kita beralih ke syariat nih. Peta syariat agama. Kalau masalah takdir di tulisan itu saya tidak sebutkan ya, karena saya tidak membahas tentang penjelasan ujian, tapi lebih kepada masalah syariat. Mengenali peta agama akan mengantarkan kita untuk memahami posisi agama terkait urusan dunia. Posisi agama terkait urusan dunia. Jadi dalam aktivitas kita sehari-hari, agama itu ada di mana? Itulah yang perlu kita kenali. Nah, urusan manusia bisa kita bagi jadi dua. Satu, urusan dunia. Yang kedua, urusan agama. Ada? Urusan dunia bagaimana Pak? Ya, urusan dunia seperti muamalah kita dengan orang lain, baik yang kaitannya dengan harta maupun yang tidak ada kaitannya dengan harta, itu urusan dunia. Baik. Dan Nabi SAW memberikan kebebasan kepada umat manusia dalam urusan dunia, silahkan berkreasi. Maka beliau mengatakan bagaimana? Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam masalah urusan dunia, manusia tidak dibatasi, silahkan berkreasi. Sudah? Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan al-yawma akmaltu lakum dunyakum. Tidak ada ayat yang bunyinya kayak gitu. Tapi yang ada apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang dinyatakan telah sempurna oleh Allah itu agama. Allah tidak menyatakan dunia telah sempurna. Karena manusia ketika beraktivitas dunia selalu berkembang. Sehingga di zaman Nabi SAW ada nggak urusan dunia yang beliau tidak miliki? Banyak sekali Pak. Beliau tidak pernah menikmati AC, tidak pernah menikmati pesawat, tidak pernah menikmati aneka fasilitas yang kita punya. Ada TV, ada kipas angin, ada kamera. Di zaman beliau tidak ada. Makanya tidak ada nas dalam Al-Quran kalau Allah menyempurnakan urusan dunia. Tapi yang Allah sempurnakan apa? Agama. Sudah? Sehingga untuk urusan dunia Allah serahkan kepada umat manusia. Silakan kalian berkreasi. Allah berikan insting kepada mereka untuk mengembangkan kreasi mereka dalam urusan dunia. Maka sekarang ya, Anda menjumpai sesuatu yang baru dalam masalah muamalah. Itu tidak berhenti Pak. Akan ada perkembangan yang baru, akan ada sesuatu yang baru di masa mendatang. Di dunia kedokteran misalnya, teknologi dunia medis sudah sangat canggih. Ke depan akan ada baru. Ya, mungkin dulu tidak ada stem cell ya. Tahun berapa mulai diperkenalkan itu stem cell? 5 tahun belakangan ya. 5 tahun belakangan baru orang mulai membicarakan stem cell. Dulu tidak pernah ada. Cek bismillah. Nah, jadinya gimana? Dulu untuk urusan dunia,
Manusia dikasih kebebasan. Nah, agama dalam urusan dunia itu mengajarkan dua hal. Di buku saya tulis, di artikel saya sebutkan. Pertama adalah aturan halal haram. Yang kedua, adab. Kalau masalah teknis bebas, tapi yang penting kau jaga halal haram dan kau jaga adab. Contoh misalnya, interaksi suami istri antara keluarga Indonesia dengan keluarga di daerah Arab, dengan keluarga di Eropa, sama atau beda, Pak? Beda. Dipengaruhi oleh apa? Budaya. Sehingga bagaimana cara orang Eropa seorang istri menghormati suaminya, ada sendiri. Bagaimana cara orang Jepang istrinya menghormati suaminya, ada sendiri. Nanti orang Indonesia juga punya cara sendiri, orang Arab punya cara sendiri. Maka masing-masing punya cara, dipengaruhi oleh budaya. Silahkan. Yang penting tidak melanggar yang haram dan tetap menjaga adab. Karena dua ini yang diajarkan. Maka dalam masalah interaksi muamalah, baik jual beli, sewa menyewa maupun yang lainnya, Anda akan diajarkan tentang batasan halal haram, dan Anda akan diajarkan tentang bagaimana adab ketika bermuamalah. Baik. Yang kedua, urusan ibadah sekarang ya. Berikutnya adalah urusan agama akan mengatur masalah agama, masalah ibadah. Itulah aktivitas ketaatan yang dilakukan oleh hamba kepada Rabb-nya. Urusan ibadah ada dua. Ada ibadah lahir seperti salat, puasa, zikir dan seterusnya. Dan yang kedua ibadah batin. Ibadah batin itu apa? 6 rukun iman, itulah muaranya. Dan dalam Al-Quran banyak sekali pendidikan tentang ibadah batin. Perintah untuk mengimani A, perintah untuk mengimani B, perintah untuk mengimani C. Itu namanya ibadah batin. Sudah? Selanjutnya, bagaimana bentuk ibadah kita terhadap ibadah lahir dan batin? Untuk ibadah lahir, berarti Anda jalani perintah ibadah tersebut, Anda jauhi larangan yang ada di sana, dan Anda kerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Ibadah batin berarti Anda imani sesuai dengan iman yang diajarkan. Anda imani sesuai dengan iman yang diajarkan. Maksudnya begini, mungkin bisa ditulis sebagai tambahannya. Manusia diperintahkan untuk beriman, tapi apa yang harus diimani oleh manusia, mereka tidak diperintahkan untuk nyari, namun mereka diberi. Sehingga paket iman itu datangnya dari mana? Allah. Apa yang harus saya imani? Allah perintahkan kita untuk beriman. Wahai orang-orang muslim, berimanlah. Terus yang harus saya imani apa ya Allah? Allah kasih, yang harus kau imani 1, 2, 3, 4 sampai 6. Sehingga kita tidak diminta untuk mencari sendiri. Coba bayangin Pak, kalau iman itu masing-masing manusia disuruh nyari sendiri. Kau harus jadi orang beriman. Sekarang cari sendiri apa yang akan kau imani. Kira-kira kalau ada 10 orang, berarti ada berapa iman? 10 model iman yang berbeda. Karena dia nyari sendiri. Sehingga perlu Anda pahami bahwa beragama ini diperintahkan oleh Allah, dan bagaimana cara beragama, apa yang harus kita imani, apa yang harus kita yakini, Allah yang ngasih materinya. Maka iman itu bukan manusia yang nyari, tapi iman itu diajarkan oleh Allah kepada umat manusia. Baik, bisa diimani? Nggak bisa diimani? Bisa dipahami insyaallah? Yes. Mandok-mandok ya. Ngantuk apa gimana? Mandok-mandok, I am listening. Yang penting aku krungu ya. Baik. Oleh karena itulah, pada waktu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terkenal, namanya hadis Jibril. Dalam hadis Jibril, apa saja yang dialog antara Jibril dengan Nabi? 1, iman. 2, Islam. 3, ihsan. 4, kiamat. Baik. Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, dan ini mewakili amal batin.
Lalu Islam, ini mewakili amal lahir. Kemudian tentang ihsan. Ihsan itu berbicara tentang teknis beramal. Seperti apa ketika saya melakukan amal lahir dan amal batin? Kau yakini bahwasanya ketika kau beramal seperti kau melihat Rabbmu. Kalau nggak bisa, perhatikanlah bahwasanya Allah melihatmu. Itu berbicara tentang teknis. Lalu berbicara tentang hari kiamat. Kenapa berbicara tentang hari kiamat? Karena semua ini nanti akan ada konsekuensinya di hari kiamat. Ketika Jibril pergi, Nabi SAW tanya kepada sahabat, "Atadruna manis sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Kata beliau, "Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan dinakum, agama kalian. Sehingga seluruh agama terangkum dalam hadis ini. Baik, maka peta agama kita ya kayak gitu, Pak. Sehingga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala agama berupa syariat tadi, yang di situ mengatur urusan dunia dari sisi pendidikan halal haram, dan yang kedua adalah pendidikan tentang adab. Yang kedua berkaitan dengan isi dari aturan syariat. Isinya ada perintah, larangan, dan aturan. Maka ibadah seorang hamba dalam masa ini adalah ngikutin sebagaimana panduan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada bimbingan dalam belajar. Setelah kita paham peta agama, berikutnya kita perlu bimbingan dalam belajar. Baik, saya mau tanya, kalau Anda memasuki daerah yang pertama kali Anda masuki, apa yang pertama kali Anda cari? Guide. Apalagi? Peta misalnya. Nah, maka biasanya ini kita akan masuk kebun binatang. Nah, ketika Anda masuk kebun binatang kan ada banyak jalan yang menuju ke banyak titik ya. Biasanya Anda minta apa? Peta. Peta. Di dalam ini ada apa saja sehingga kita butuh peta. Oh, gajah di sini, macan di sini, singa di sini, dan seterusnya. Sudah? Apa fungsi peta itu? Tentu saja kita tahu, Pak. Itu nanti akan mengarahkan Anda untuk bisa menempuh jalan yang benar agar Bapak tidak tersesat. Baik. Orang yang masuk ke dalam agama, di dalam agama ini ada banyak sekali orang bersuara. Si A bersuara, si B bersuara, si C bersuara, si D bersuara, aneka suara ada di sini. Masuk Solo itu ada banyak wajah. Di dalam Solo ada 1000 warna, dan semuanya warnanya itu warna yang serius. Ijo betul-betul ijo, kuning betul-betul kuning, abang beranang, ireng peteng. Sehingga dengan adanya banyak warna itu, yang dibutuhkan orang itu apa? Peta. Kamu perlu mengenali peta agar kau tidak salah memilih warna. Sehingga dengan aneka macam warna tadi, kalau orang tidak punya pembimbing yang baik, maka kira-kira yang terjadi apa? Berpotensi mengalami penyimpangan. Karena itu manusia bisa mengenali agama karena mereka diajari oleh Allah. Allah berfirman di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Quran, dialah yang menciptakan manusia. Anda lihat di situ nikmat yang menjadi pengaruh dari rahmat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat seperti apa sih pengaruh nikmat rahmat Allah itu, Anda bisa baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, kemudian Allah jelaskan aneka kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Itulah pengaruh dari rahmat Allah. Nah, yang pertama kali Allah sebutkan apa? Allamal Quran. Sehingga nikmat pendidikan agama lebih utama dibandingkan nikmat khalqiyah. Allah menciptakan manusia, itu disebutkan yang kedua. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Dialah Ar-Rahman,
Dia yang mengajarkan Al-Quran dan dia yang menciptakan manusia. Sudah? Berarti nikmat pendidikan lebih tinggi daripada nikmat penciptaan. Maka Allah sebut nikmat pendidikan lebih dulu sebelum nikmat khalaqal insan. Baik. Lalu dari mana manusia bisa mengenali bimbingan Allah itu? Dimulai dari para nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, lalu beliau sampaikan kepada semua umatnya. Siapa yang mau ngikutin ajaran Nabi SAW, dia selamat. Dan siapa yang tidak mengikuti ajaran Nabi SAW, dia tersesat, terlepas dari latar belakangnya. Baik, sekarang saya tanya, mana yang berstatus sebagai rahmat bagi alam? Ajaran Nabi atau nasab Nabi? Ajaran Nabi atau nasab Nabi? Ajaran atau nasab? Ajaran. Jadi yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, ajaran beliau atau nasab beliau? Ajaran, ya. Baik, ini saya ulang-ulang biar jadi doktrin. Yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam. Itu adalah ajaran beliau. Kenapa Pak kok ajaran beliau? Karena kalau nasab itu terbatas, hanya orang tertentu yang bisa mendapatkan pengaruhnya. Baik, maksudnya gimana sih Pak? Coba Anda perhatikan bagaimana pengaruh nasab dengan ajaran. Pada waktu Nabi SAW pertama kali mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan di hadapan keluarganya, Rasulullah SAW kumpulkan siapa? Paman-paman beliau, bibi-bibi beliau, keluarga beliau, dan seluruh anggota-anggota klan beliau dari kalangan Bani Hashim. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagi siapa yang tidak bisa hadir, arsala rasulan, dia mengutus wakil. Karena Muhammad ini dikenal sebagai orang yang sangat amanah, tidak mungkin dia ngundang kecuali karena urusan penting. Maka datanglah semuanya, karena mereka meyakini ini pasti undangan penting. Sebab yang undang siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW mendakwai mereka. Nah, salah satunya beliau memanggil anggota keluarganya. Ya Safiyah, ammata Muhammadin, wahai Safiyah, bibinya Muhammad. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad. Nabi SAW menyampaikan kepada Fatimah, ya Fatimah tu binta Muhammadin, sali min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad, kau boleh minta hartaku yang kau inginkan, tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun di hadapan Allah. Itu Fatimah, Pak. Padahal kita tahu semua orang yang mengaku keturunan, ya, semua orang yang mengaku keturunan Nabi SAW, sumbernya dari mana? Fatimah. Yang beliau diberi peringatan oleh Nabi SAW, aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah. Maka kalau misalnya, ya, ada keturunan Nabi SAW tapi tidak mengikuti syariat beliau, berarti gimana? Ya percuma saja. Ada keturunan beliau tapi tidak mengikuti syariat beliau, dia tidak bisa diselamatkan oleh Nabi SAW. Tidak bisa diselamatkan oleh Nabi. Sebab dua ini berbeda, antara aturan syariat dan nasab. Makanya Anda lihat, antara aturan syariat dan nasab ini dua hal yang berbeda. Maka Anda lihat, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Ahlul Bait atau bukan? Beliau Ahlul Bait atau bukan? Dari Bani Taim, Abu Bakar As-Siddiq At-Taimi, dan beliau bukan Ahlul Bait. Yang menjadi khalifah penerusnya ternyata bukan Ahlul Bait. Karena ketaatan itu tidak harus berstatus sebagai orang yang punya nasab. Dua hal ini berbeda. Karena itu Nabi SAW ngasih peringatan, wa man batta'a amalu
lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang amalnya telat tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Tapi Pak, nasab kan punya kelebihan. Iya, kita akui nasab punya kelebihan. Sebagaimana harta juga kelebihan. Sebagaimana pangkat dan jabatan juga kelebihan. Sebagaimana ketampanan juga kelebihan. Kesempurnaan fisik kelebihan nggak Pak? Kelebihan. Namun kelebihan ini semuanya sifatnya kelebihan ketika tidak diiringi dengan agama, nggak ada nilainya. Karena itu anaknya Nabi Nuh tidak bisa diselamatkan oleh bapaknya, walaupun dia nasabnya dekat dengan bapaknya. Bapaknya Nabi Ibrahim tidak bisa diselamatkan oleh anaknya, walaupun beliau dekat dengan anaknya. Istrinya Nabi Lut tidak bisa diselamatkan oleh suaminya, walaupun dia dekat dengan orang saleh, dan seterusnya. Circle ini akan menjadi tidak ada nilainya jika tidak diiringi dengan agama. Dan itulah bukti keadilan Allah. Kalau agama itu berpihak hanya pada nasab, berarti ada yang cacat di sana. Ya, memang nasab diakui sebagaimana yang lain juga kelebihan diakui. Tapi ketika tidak ada nilai agama, maka tidak ada harganya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kemuliaan manusia bukan pada nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Baik. Maka siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia mentaati Allah. Sebab mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Seperti firman Allah Ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Ada orang mengatakan seperti ini. Coba nanti Anda nilai ini benar atau salah. Jadi Bapak, kalau Bapak menemukan hadis yang sahih, jangan langsung diamalkan. Cek dulu dengan Al-Quran. Kalau sejalan dengan Quran, silahkan diamalkan. Kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, jangan diamalkan. Salah atau benar? Salah atau benar, Ustaz? Salah? Salah. Kenapa salah? Hah? Hadis tidak ada? Mana ada hadis berlawanan dengan Al-Quran? Sehingga cara berpikir ini sudah salah dari awal. Maka kalau ada orang punya prinsip, kamu ketika menjumpai hadis yang sahih, cek dulu dengan Quran. Jika sejalan dengan Quran, amalkan. Kalau tidak sejalan, jangan amalkan. Mana ada yang tidak sejalan dengan Quran? Sebab dua-duanya itu wahyu. Sebagaimana Allah memberikan wahyu berupa Quran, Allah juga memberikan wahyu kepada Nabi SAW berupa hadis. Hasan bin Atiyah pernah mengatakan, itu ulama tabi'in ya. Hasan bin Atiyah, ulama tabi'in mengatakan, Inna Jibril alaihissalam nazala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu sunnah kama nazala ilaihi wa ma'ahu al-Quran. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu sunnah sebagaimana beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu Al-Quran. Maka dua-duanya wahyu Allah. Sehingga kalau sampai ada orang yang bilang bahwa cek dulu, kalau nggak sesuai tinggalkan, ini salah paham. Baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, lalu para sahabat belajar dari beliau, tabi'in belajar dari sahabat, dan demikian seterusnya turun temurun hingga sampai di zaman kita. Nah, maka sekarang mana yang lebih bernilai, garis nasab atau garis pendidikan? Garis nasab atau pendidikan? Jadi misalnya si A, dia belajarnya lurus, A dari B, B dari C, sampai dari sahabat, sampai dari Rasulullah SAW. Memang dia tidak punya garis nasab, tapi pendidikannya jalurnya lurus. Sehingga apa yang dipahami oleh orang ini persis sebagaimana akidahnya para sahabat dan diajarkan Nabi SAW. Si X, dia tidak belajar dari Nabi SAW. Entah siapa gurunya, ya. Entah siapa gurunya, tapi yang jelas dia punya pemikiran yang menyimpang. Tapi mungkin dia punya nasab. Ya, sehingga jalur yang sebenarnya perlu dijaga itu jalur yang mana? Pendidikan. Karena
pendidikan ini tidak boleh putus. Sebab kaum muslimin selalu butuh untuk mengenali kebenaran yang bersumber dari Nabi SAW turun-temurun dari satu titik ke titik-titik berikutnya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jalur nasab dengan pendidikan ini berhimpit. Masya Allah. Bismillah. Mati. Bismillah. Kita lanjutkan ya. Jadi Allah tidak jadikan antara jalur nasab dengan jalur pendidikan itu berhimpit. Bismillah. Bismillah. Subhanallah. 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 La ilaha illallah. Bismillah. Bismillah. Mati ini. Bismillah. Cek tes. Alhamdulillah. Tapi kadang putus juga. Putus ini putus. Gimana? Berarti yang kayaknya yang masalah bukan mikrofonnya ya? Mungkin sinyalnya gitu. Ada yang membawa sinyal lebih kuat ini. Wifi kayaknya. Hah? Nggak tahu. Ya, ini ujian yang butuh sabar ya. Atau receivernya didekatkan di sini bisa. Tapi ini pakai kabel kok. Ini kabel. Jadi nggak pakai sinyal. Nah, baik, nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Namun tidak semua orang belajar dari jalur yang benar. Disitulah mulai muncul penyimpangan. Saat Nabi Musa alaihissalam mendatangi panggilan Allah di gunung, As-Samiri mempengaruhi Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi. Dia tersesat dan menyesatkan masyarakat karena tidak mengikuti Musa alaihissalam. Padahal waktunya sangat pendek, hanya 40 hari. Tapi dia mampu mengubah agama. Dari mana As-Samiri sampai bisa seperti itu? Karena dia punya syubhat. Apa syubhatnya As-Samiri, Ustaz? Sampai dia mengatakan bahwasanya patung itu adalah Tuhan. Ketika As-Samiri ditanya oleh Musa, qala fama khatbuka ya Samiri? Qala inni basurtu bil ma lam yabsuru bi. Aku melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Selanjutnya, faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabattuha fakadzalika sawwalat li nafsi. Lalu aku mengambil jejak yang dilangkah yang diinjak oleh Rasul. Rasul di sini siapa? Jibril. Jadi As-Samiri kenapa dia menyimpang? Karena dia punya syubhat. Syubhatnya itu syubhat kesaktian. Berawal dari syubhat kesaktian itulah kemudian dia merasa ini layak jadi Tuhan. Pada saat Bani Israel menyeberangi lautan, As-Samiri itu melihat sosok naik kuda. Dia seperti sosok hologram yang tidak nampak kecuali hanya seperti bayangan. Saat kuda ini menginjak tanah, langsung tumbuh rumput. Nah, As-Samiri mengambil itu. Faqabattu qabdatan min atharir rasul. Aku mengambil satu genggam jejak Rasul. Rasul di sini adalah malaikat Jibril. Kemudian ditaruh di patung sapi. Fakadzalika sawwalat li nafsi. Itulah yang membuat hatiku jadi terpengaruh. Begitu ditaruh, sapi itu mengeluarkan suara. Ya, walaupun ahli tafsir beda pendapat. Suaranya ini sumbernya dari mana, Pak? Ada yang mengatakan memang itu suara sakti. Ada yang mengatakan itu angin yang berembus masuk ke mulut sapi, keluar dari dubur sapi. Sebab patung sapi ini berongga. Dan ada dua lubang, lubang mulut dan lubang dubur. Begitu angin masuk, mengeluarkan lahu khuwar. Dia mengeluarkan suara. Kemudian Samiri mengatakan, hadza ilahuna wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kita dan Tuhannya Musa, tapi lupa Musa ini Tuhannya ada di sini. Dia nyari di gunung, padahal Tuhannya ada di sini. Atas nama Musa.
Padahal Musa tidak pernah mengajarkan nyembah patung. Maka gimana dia bisa dipercaya? Dia bicara atas nama Musa. Hadza ilahuna wa ilahu Musa. Ini Tuhan kami, Tuhan kita, dan Tuhannya Musa. Percaya orang-orang yang tersesat itu. Akhirnya mereka menyembah anak sapi. Maka di sini Anda bisa lihat, dia tidak mengikuti ajaran Musa, tapi atas nama Musa. Dan banyak kasus seperti itu. Tidak mengikuti ajaran Nabi SAW, tapi atas nama Nabi. Karena hanya dengan atas nama Nabi, di saat itulah orang akan diakui. Makanya Anda lihat ya, tentang sejarah Nabi palsu. Nabi palsu dengan kematian Nabi Muhammad SAW jaraknya berapa lama? Berapa lama? Gak sampai setahun. Tidak sampai setahun. Abu Bakar hanya menjabat selama 2 tahun. Dan beliau ngurusi orang murtad, tidak mau bayar zakat. Keberadaan Nabi palsu selesai dalam waktu 2 tahun. Dan pasukannya Nabi palsu ini banyak sekali. Kenapa kok sampai ada Nabi palsu? Terutama Musailamah. Musailamah kan pengikutnya paling banyak. Sehingga pada saat peristiwa perang Yamamah, pasukannya Musailamah ini banyak. Beda dengan Nabi palsu yang lain. Nabi-nabi palsu yang lain itu gampang ditangkap. Sementara Musailamah ini yang paling sulit, karena dia punya pasukan. Karena ada cerita ya. Udah pernah dengar ceritanya? Sudah kayaknya. Jadi di zaman Nabi SAW masih hidup, ada orang yang berasal dari daerah Yamamah. Dia datang ke Madinah untuk belajar Islam. Namanya Ar-Rajjal bin Unfuah. Ar-Rajjal bin Unfuah. Nah, si Rajjal ini penampilannya orang yang khusyuk, pendiam, rajin ibadah, dan apalagi intinya penampilan orang yang soleh menurut kita. Standar orang yang alim lah ya. Tapi Ar-Rajjal ini ketika pulang ke Yamamah, ke Bani Hanifah, dia menyampaikan berita dusta bahwa Muhammad dan Musailamah itu bersekutu dalam kenabian. Ishtaraka fin nubuwah. Bersekutu dalam kenabian. Bersekutu itu berarti satu benda dimiliki berdua. Ini namanya bersekutu ya. Sebuah perusahaan dimiliki oleh A dan B. Begitu pemilik pertama mati, berarti selanjutnya pemiliknya tinggal pasangannya. Maka setelah Nabi Muhammad SAW mati, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka penerusnya adalah Musailamah. Percaya orang. Sedemikian cepat. Sedemikian cepat. Jadi tidak butuh waktu sekian puluh tahun baru muncul Nabi palsu. Hanya kurang dari 2 tahun sudah muncul aneka Nabi palsu. Karena berawal dari apa? Akidah yang salah tapi atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat selalu menjaga komitmen mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengan kitabullah, sehingga mereka mendapatkan jaminan dari Allah tidak tersesat. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan jadi kafir sementara kalian membaca ayat-ayat Allah dan di tengah kalian ada Rasulullah. Itu jaminan dari Allah. Sepanjang kalian berpegang dengan panduan dan kalian punya guru yang kalian ikuti, tidak akan tersesat. Masya Allah. Maka sahabat tetap bertahan sebagai mukmin walaupun mereka menghadapi ujian berat. Kecuali beberapa orang yang mereka murtad dan akhirnya mereka mendapatkan hukuman mati dari Nabi dan kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat. Baik. Intinya di sini, di poin ini kami ingin menekankan sebuah prinsip bahwa penyimpangan agama itu terjadi atas nama agama.
Sehingga dia tidak atas nama yang lain, tapi atas nama agama. Dan atas nama agama yang tertinggi adalah atas nama Nabi. Maka dusta atas nama Nabi lebih parah dibandingkan dusta atas nama selain Nabi. Sebab kedustaan itu memberikan pengaruh sesuai dengan sosok yang didustakan. Misalnya, kalau saya berdusta atas nama Dr. Zuhad, kira-kira yang dapat pengaruh siapa, Pak? Followernya, tabiin beliau, insyaallah. Istri berapa? Oh, satu. Istri dan anak-anaknya. Itu kalau saya berdusta atas nama beliau, misalnya saya bilang Pak Zuhad menyampaikan seperti ini, dan orang percaya, paling dapat pengaruh adalah follower beliau, keluarga beliau. Kalau saya berdusta atas nama Pak Lurah, pengaruhnya semana? Satu kelurahan. Yang percaya di antara satu kelurahan ini banyak. Saya berdusta atas nama presiden, kira-kira pengaruhnya satu negara. Tapi kalau saya berdusta atas nama Nabi SAW, berapa pengaruhnya? Lintas negara, sedunia. Makanya Rasulullah SAW ngasih peringatan keras. Inna kadhibatan alaikum laisa kakadhibatin alayya. Dusta atas nama kalian itu tidak sebagaimana dusta atas namaku. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Karena konsekuensinya berat. Sehingga kesesatan itu terjadi karena apa? Dia bicara yang tidak bersumber dari Nabi, tapi atas nama Nabi. As-Samiri berbicara tidak diajarkan oleh Musa, tapi atas nama Musa. Orang menyimpang berbicara atas nama agama, tapi tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tadi Pak, bahwa jalur pendidikan ini tidak boleh putus. Maka dari mana Anda bisa dapat ilmu ini? Dari si A, dari si B. Sumbernya adalah buku ini, sumbernya buku ini, sumbernya kitab ini. Jelas. Sehingga dulu para ulama kalau mendapatkan sesuatu yang baru, mereka punya satu pertanyaan. Man salafuka fi hadza? Kau dapat ini dari mana? Ya, aku ngarang, gak diterima. Dalam masalah agama tidak boleh ngarang. Orang dalam masalah agama dia harus bisa memastikan kau dapat ini dari mana. Ada nggak sumbernya? Kalau nggak buku yang sudah tertulis, atau kau dapat informasi dari seorang penceramah yang dia punya referensi, baru bisa diterima. Kalau dulu pakai sanad untuk mengukur tingkat validitas, sekarang mungkin sanad tidak berfungsi untuk mengukur tingkat validitas. Maka yang dilakukan adalah referensi. Kamu ngomong kayak gitu dari mana? Dari sini. Alhamdulillah bisa diterima. Sebab orang tidak boleh ngarang dalam masalah agama. Lanjut ya. Nah, karena itulah kualitas agama seseorang ditentukan oleh gurunya. Kondisi agama seseorang ditentukan oleh gurunya. Sebab belajar agama sama dengan membangun ideologi. Jika gurunya menyimpang, maka dia akan ikut menyimpang. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita serap. You are what you absorb. Ini apa Pak? Iklan obat Pak. Yang saya tempel di sini kan. Saya nemu obat tulisannya kayak gitu. Dan itu benar ternyata. Kau akan menjadi seperti apa yang kau serap. Kalau nggak salah vitamin C waktu itu. Mana tulisannya? Kau akan menjadi seperti apa yang kau serap. Benar ini maksudnya. Dalilnya iklan obat. Baik. Berarti kalau orang suka menyerap pemikiran-pemikiran menyimpang, akidahnya jadi apa Pak? Menyimpang dan sebagainya. Makanya tadi ya, mungkin para asatidzah yang ada di sini, kalau kemudian Ustadz bisa mengendalikan kurikulum di beberapa pesantren, terkadang ada kegiatan indoktrinasi yang itu wajib dijaga. Misalnya tentang buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sifatnya prinsip, wajib dijaga. Saya boleh sarankan kitabnya Al-Lalikai tentang masalah akidah, itu prinsip sekali.
dan ada ringkasannya. Apa judulnya? Judulnya ketahui nggak Ustaz? Nasyirul Ghummah atau apa itu judulnya? Itu lebih tipis, ya, kurang lebih hanya 400-an halaman, dan itu ringkasan dari sekian jilid dari bukunya Al-Lalikai. Atau mungkin Bapak bisa ringkas lagi, karena beliau menyampaikan akidah itu bersanad. Jadi misalnya pernyataan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Dapat dari mana? Dari si A, si B sampai Imam Syafi'i, sampai Imam Ahmad. Jadi orang sangat yakin, berarti yang kayak gini sudah diajarkan oleh ulama Ahlussunnah di masa silam. Bagaimana akidah para sahabat yang sekarang mulai banyak digoyang sama orang. Nah, yang model seperti ini diajarkan sebagai indoktrinasi biar mereka dapat ilmu saripati ini. Nah, kamu kalau menjumpai yang lain kembalikan ke sini. Cocok nggak dengan ini? Kok nggak cocok kok ya, tabrakan, tinggalkan yang itu. Baik. Karena itulah dulu para ulama sangat perhatian dengan memilih guru. Sebab salah memilih guru sangat beresiko. Muhammad bin Sirin rahimahullah pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari mana kau mengambil agamamu. Sehingga kalau kau salah guru akan salah beragama. Maka bagian dari nikmat Allah adalah ketika seorang hamba setelah diberi oleh Allah hidayah Islam, Allah berikan kepadanya seorang guru yang bisa membimbing dia untuk mendalami Islam yang benar. Ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau pernah mengatakan, "Inna min ni'matillahi ala ibadihi ba'da an adkhalahu Allahu fil Islam ayyurshidahu bi syaikhin alladhi yurshiduhu ilal Islam." Di antara nikmat, kesempurnaan nikmat Allah kepada hambanya, setelah Allah berikan dia hidayah Islam, Allah berikan dia seorang guru untuk mendalami Islam. Agama ini seperti tadi Pak, Anda memasuki sebuah lorong, butuh siapa? Pembimbing. Kalau guide-nya orang yang salah, kira-kira gimana? Guide-nya orang yang salah kira-kira gimana? Ngawur. Tapi kalau guide-nya orang yang ngerti jalan mana yang harus ditempuh, maka Anda belajar agama ini diarahkan kepada yang benar. Dan yang namanya akidah, ketika menyimpang begini, orang itu akan melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya, walaupun yang diyakini itu tidak masuk akal. Orang akan melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya, walaupun tidak masuk akal. Baik, Pak Dokter, kalau dikasih kotoran kerbau nyentuh mau nggak Pak Dokter? Tidak mau. Tidak mau. Kalau kebo bule, tidak mau juga. Rebutan loh itu Pak. Barokah. Sehingga diarak tanggal 1 Syuro. Banyak orang yang ikuti di belakang. Begitu nelek, rebutan. Insyaallah. Sempat ada di sini. Oh, jauh dari sini. Jauh dari. Tapi kan satu mazhab. Barakatu bakaratin. Berkahnya Baqarah ya. Subhanallah. Kok mau-maunya orang kayak gitu ya? Makanya orang akan melakukan tindakan apapun sesuai dengan keyakinannya. Sehingga walaupun sama-sama kafir Pak, misalnya Pak, tapi kafir versi 1 dengan kafir versi 2 berbeda ideologi, ini nggak mau melakukan itu. Contoh ya, orang ateis, kafir nggak dia? Kafir, jelas. Orang ateis dengan orang musyrik pengagum berhala misalnya, orang musyrik pengagum berhala. Nah, berhala ini disiram dengan aneka kotoran, ya, disiram dengan aneka kotoran, disiram dengan apa yang semuanya serba kotor. Diyakini oleh penyembahnya barokah. Ya. Orang ateis ini suruh nyentuh itu mau nggak? Jijik dia. Kenapa jijik? Saya tidak punya keyakinan seperti kamu. Tapi orang yang punya keyakinan seperti orang ini, masya Allah,
Walaupun itu kotor, walaupun itu nggak karuan, dia anggap itu barokah sehingga diusap-usapkan di badannya. Maka mungkin bisa Anda lihat ya, seperti orang India ya, yang semuanya makanannya serba aneka kejorokan. Sehingga kenapa mereka ketika masak ditempel-tempel di badannya, kadang jualan kuah nyemplung seorangnya. Sebab dia punya keyakinan semakin banyak makanan yang tersentuh badan manusia, makin barokah. Itu keyakinan orang dia. Sehingga makin campur keringat, daging dan seterusnya, itu makin berkah. Kita yang nggak punya keyakinan kayak gitu, Pak, dikasih muak kita, Pak. Tapi mereka yang punya keyakinan kayak gitu rela rebutan. Bapak pernah nggak rebutan Zam-Zam? Hah? Antri panjang itu pernah? Kenapa, Pak? Karena Anda yakin ini air yang bisa memberikan keberkahan. Atau orang rebutan nyentuh Hajar Aswad, itu ngapain sih batu cuma satu kayak gitu buat rebutan? Karena dia punya keyakinan ini batu istimewa. Tapi mereka yang tidak punya keyakinan tidak mau, Pak. Maka orang kenapa mau capek berjuang keras walaupun melelahkan? Karena dia tahu di sini ada nilai pahala. Maka salah akidah, salah amalan, sehingga perbuatannya jadi salah karena keyakinannya salah. Ada besi yang sudah berkarat itu, Pak, setahun sekali dikeluarin, Pak, dicuci pakai air tambah jeruk. Wah, udah air cuciannya tadi. Nah, ini pusaka nagari. Jadi kerajaan-kerajaan itu punya senjata-senjata peninggalan masa silam, dicuci tiap tahun. Air cuciannya rebutan. Jadi bagi mereka yang saya nggak punya keyakinan kayak gitu, dia tidak akan mau. Disitulah kita bisa lihat manusia akan melakukan apapun sesuai dengan akidahnya. Maka selamatkan akidah Anda agar tidak jadi korban seperti ini. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir tentang kesempurnaan agama. Allah memberikan jaminan agama ini telah sempurna. Jadi hukumnya sempurna. Karena sempurna tidak pernah mengalami penambahan. Nggak ada hukum baru dalam Islam. Dan tidak boleh dikurangi. Karena sempurna, hukum agama tidak mengalami amandemen, perubahan, direvisi. Kenapa, Pak? Sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ini hukum kan turun 14 abad silam sebelum ada Facebook. Sekarang orang sudah transaksi online, maka hukumnya harus diubah. Maksudnya gimana ini? Ya, hukumnya harus menyesuaikan teknologi. Hukum menyesuaikan teknologi. Salah itu betul. Hukum nggak bisa berubah. Halal, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram nggak mungkin berubah. Ini nggak mungkin. 5 ini tidak mungkin berubah. Kasus boleh saja berkembang, tapi hukum tidak pernah berubah. Sebab bicara hukum, Allah telah kunci al-yauma akmaltu lakum. Demikian pula ajaran tidak ada perubahan. Karena wahyu telah ditutup. Kapan wahyu ditutup? Setelah wafatnya Nabi SAW, sehingga tidak ada wahyu baru. Dan itu anugerah, Pak. Kita menjadi muslim sangat bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa wahyu ini sempurna. Ayat ini menjadi penghalang munculnya potensi orang yang bicara dusta atas nama agama. Aku bermimpi, dalam mimpiku aku ketemu seperti ini. Oh, itu takwilnya, berarti kamu harus melakukan amalan seperti ini. Kamu harus melakukan amalan seperti ini. Apa mungkin agama ditambahi karena mimpi? Agama tidak butuh tambahan mimpi, tidak butuh tambahan wangsit orang yang bertapa, tidak butuh tambahan orang yang dia mendapatkan bisikan dari siapapun. Sebab telah Allah kunci. Nah, ketika dikunci itu, potensi untuk menjaga kemurniannya masih bisa. Andai kan tidak ada ayat ini, berarti kemungkinan tambahannya masih ada. Sehingga misalnya ada ayat yang mengatakan, wahai kaum muslimin, inilah syariatku, dan akan ada tambahan berdasarkan mimpi orang soleh. Kira-kira gimana, Pak?
akan ada 1000 Islam. Islam versi orang soleh 1, Islam versi orang soleh 2, Islam versi orang soleh 3. Andaikan dibuka peluang seperti itu, tapi peluang itu dikunci oleh Allah sehingga tidak ada lagi penambahan dalam agama. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa alhamdulillah Allah telah sempurnakan ajaran Islam ini. Tapi bagaimana kita menyikapi adanya perbedaan warna tadi. Jadi adanya perbedaan warna itu sampai mana batasannya? Kita paham bahwa memang kita harus bijaksana dalam menyikapi warna-warna tadi, tapi apa yang boleh berwarna, apa yang tidak boleh, yang hanya satu warna. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Cek tes. Bismillah. Bismillah. Subhanallah. Subhanallah. Bismillah. Subhanallah. Sebentar. Nyala, ini nyala. Sudah saya pindahkan ini juga begini. Bismillah. Belum nyala ya? Cek, tes. Bismillah. Alhamdulillah. Nah. Bismillah. Oh, ganti Mas. Oh. Nah. Baik. Bismillah, cek. Bismillah. Jelas? Lebih jelas. Baik. Baik, coba saya sebutkan dulu buku yang tadi sempat kita singgung tadi ya, Kashful Ghummah fi I'tiqadi Ahli Sunnah, karya Imam Al-Lalikai. Dan ini versi yang lebih tipis ya. Kalau Asy-Syari'ah Al-Lalikai itu kan cukup panjang, ada 4 jilid atau 3 jilid nih. Nah, Kashful Ghummah ini yang lebih tipis. Barangkali mungkin nanti bisa dijadikan materi daurah ya. Untuk sekian ratus halaman berarti bukan dan mungkin bisa dialihkan. Kita lanjutkan. Kembali kepada Kashful Ghummah. Kashful Ghummah fi I'tiqadi Ahli Sunnah. Nanti coba saya share ke Dr. Zuhad untuk bisa di-share ke teman-teman yang lain. Baik, saya lanjutkan dulu tentang pertanyaan beliau. Setelah kita menyadari adanya perbedaan warna tadi ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapinya. Karena perbedaan ini kenyataan yang sudah ada bahkan sebelum kita lahir. Baik, pertama yang perlu kita pahami bahwa keberadaan perbedaan ini sunnatullah. Kok bisa Pak disebut sebagai sunnatullah? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Mereka senantiasa berbeda. Mereka senantiasa ikhtilaf kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sehingga perbedaan ini tidak mungkin dihilangkan. Maka sepanjang perjalanan sejarah manusia, sejarah agama manusia akan selalu diwarnai dengan adanya perbedaan. Sehingga kalau ada orang yang bilang, kenapa sih dalam beragama kok berbeda-beda kayak gini, beragam warna-warni kayak gini? Udahlah, saya murtad saja. Dia tidak mau menerima realita, lalu dia jadikan itu meninggalkan agama.
Salah atau benar ini? Hah? Salah. Maka dia jadi sesat. Karena ada realita yang tidak dia sukai. Nah kamu pengennya gimana? Ya seharusnya kaum muslim itu satu. Masa beragam kayak gini? Tuhannya satu, nabinya satu, kitabnya satu, kok bisa beragam? Iya, memang semuanya satu. Tapi mereka memahaminya beragam. Dan ada yang tidak mengambil sumber lalu atas nama syariat. Maka muncullah perbedaan. Tapi apapun itu adalah realita yang tidak mungkin kau hindari. Itu sudah ada sejak sebelum kau lahir. Sehingga pertama yang perlu kita pahami di sini adalah terima perbedaan itu apa adanya. Dalam arti jangan kau jadikan keberadaan perbedaan itu sebagai alasan untuk menghindari semuanya. Karena dari sekian banyak perbedaan itu ada satu yang benar. Gitu ya? Ada satu yang benar. Insya Allah di sini paham? Baik. Selanjutnya, keberadaan perbedaan ini menjadi ujian bagi kamu. Ujian apa? Untuk mengukur tingkat kekuatan kamu dalam bersabar. Yang bersabar gimana? Yang mereka berusaha berjuang mencari yang benar. Mereka yang berusaha berjuang untuk mencari yang benar. Itulah yang sabar. Sehingga kamu diuji oleh Allah sejauh mana kau bisa bertahan untuk sabar dengan berjuang mencari mana yang benar. Baik. Sehingga kau punya tugas belajar. Kau punya tugas untuk mengenali sesuatu yang ada di hadapanmu. Allah memberikan pujian kepada orang saleh dalam Al-Quran. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Mereka mendengarkan al-qawla dan dia memilih yang terbaik. Mereka dengarkan perbedaan. Jadi tidak lari dari perbedaan itu. Karena itu sudah ada di lapangan. Tapi dia ikuti mana yang terbaik. Beberapa sahabat mereka mengalami pergantian ideologi karena perjalanan mencari agama. Seperti yang dialami siapa? Salman radhiyallahu anhu. Sehingga beliau pernah jadi Majusi, lalu pindah jadi ahli kitab, pindah jadi Nasrani, dari Yahudi jadi Nasrani, kemudian diarahkan untuk mencari nabi yang terakhir yang sudah diisyaratkan dalam kitab sebelumnya. Datanglah beliau ke kota Mekah dan kemudian ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya atau Salman kemudian bisa mendapatkan ciri kenabian pada diri Rasulullah SAW. Dikasih hadiah, beliau mau nerima, dikasih sedekah, Nabi SAW nggak mau terima. Sehingga itu kemudian jadi sebab beliau dapat hidayah. Ada semangat untuk mencari kebenaran. Selama ada semangat untuk mencari kebenaran, Allah tidak akan menyanyiakan perjuangan sang hamba. Baik. Kemudian yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan menolak perbedaan. Perbedaan itu sudah ada sejak masa silam. Bahkan sebelum kita lahir itu sudah ada. Yang kedua, hadapi perbedaan ini sebagai ujian. Kita diuji oleh Allah dengan adanya perbedaan untuk mengukur tingkat kesabaran. Sejauh mana Anda bisa berjuang untuk mencari mana yang paling benar. Yang ketiga, keberadaan perbedaan ini tidak mungkin kita hilangkan. Sudah? Yang bisa kita lakukan adalah mempengaruhi orang lain sebisanya. Tapi kalau menghilangkan 100%, mungkin kita nggak punya wewenang. Saya nggak pengen ini ada. Wewenang kamu apa? Kau bukan pemerintah. Kalaupun kau pemerintah, bisa kau bubarkan organisasinya, tapi tidak bisa menghilangkan ideologinya. Misalnya Pak ya, contoh sederhana. Yang sudah dibubarkan negara kan HTI misalnya. Tapi teman-teman HTI apakah ideologinya hilang? Tidak. Mereka tetap bertahan. Sehingga ideologi tidak hilang. Ideologi tidak bisa dibubarkan. Baik. Terus gimana Pak? Misalnya Bapak merasa yakin, saya pilih yang ini. Saya akan mengajak orang lain untuk ikut saya. Mempengaruhi silahkan. Tapi Anda menghilangkan mungkin tidak bisa. Sebab Anda tidak punya wewenang untuk bisa menghilangkan mereka. Dan di posisi yang keempat adalah
tidak perlu sampai menimbulkan kontak fisik. Memang kita meyakini ini tidak benar. Tapi kalau sampai pada tingkatan misalnya terjadi kontak fisik dan seterusnya, ini beda lagi. Nanti kita akan bisa disebut pelaku kriminal kalau sampai melakukan tindakan fisik. Kecuali pihak yang berwenang untuk membubarkan, yang berwenang untuk menutup dan seterusnya. Tapi itu adalah haknya pihak yang berwenang. Yang bisa Anda lakukan mungkin usulan kepada mereka. Tapi melakukan tindakan sendiri ini berbeda. Baik. Lalu ada pertanyaan. Pak, apakah semua perbedaan itu nilainya benar? Karena ada yang bilang, ini benar semua. Mengatakan beda atau menilai sesuatu yang berbeda dengan semuanya benar, ini tidak sejalan dengan logika manusia. Kenapa? Karena tidak mungkin hakikatnya beda, tapi nilainya sama. Kalau berbeda, pasti nilainya beda. Paham ya? Saya ulang. Logika kita akan mengatakan sesuatu yang berbeda pasti nilainya beda. Tidak mungkin sesuatu yang beda nilainya sama. Sehingga warna biru, merah, kuning, hitam, coklat, hijau sama semua ini. Benar semua. Itu tidak mungkin. Logika kita akan mengatakan tidak bisa seperti itu. Sehingga pasti yang di sini yang benar hanya satu. Tidak mungkin semuanya benar. Maka mengatakan semua yang berbeda ini benar, itu sama dengan menyamakan dua hal yang berbeda. Dan itu zalim. Prinsip keadilan adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan banyak hal. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara ashabun nar dan ashabul jannah. Kemudian apa lagi? La yastawil qa'iduna minkum wal mujahidina fi sabilillah. Antara yang duduk dan yang berjuang beda. Apa lagi? Am naj'alul mufsidina kal fujjar. Apakah kami pernah menjadikan perusak itu sebagaimana apa? Gimana ayatnya? Am naj'alul mu'minina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan orang mukmin sebagaimana orang fajir? Jadi Allah tegaskan ini dengan ini berbeda, ini dengan ini berbeda. Menyamakan yang beda itu zalim. Maka misalnya orang mengatakan laki perempuan itu sama, salah atau benar? Laki perempuan itu sama, salah atau benar? Laki perempuan itu sama, salah atau benar? Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Bagaimana sesuatu yang beda kau sebut sama? Sehingga mengatakan semua yang beda ini benar semuanya, ini justru mengatakan pernyataan yang jelas salahnya. Wallahu a'lam. Menjawab? Alhamdulillah. Bismillah. Moga Ustaz, Masya Allah. Waalaikumsalam. Yang pertama, umatnya Nabi Musa, ya Bani Israel, itu kan ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari. Mereka menyembah sapi. Disebutkan dalam ayat, innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Ini berarti ada ukuran di sini mungkin saja. Artinya orang kalau 40 hari dia tidak satu ketemu ulama atau ketemu sahabat lah atau ketemu orang yang ilmu, maka iman itu bisa bisa turun lah. Dan ini yang menyebabkan itu murtad gara-gara 40 hari tidak ketemu Nabi Musa. Hanya ditinggal 40 hari saja mereka sudah nyembah anak sapi gitu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, rumah kita itu kekuatan bentengnya itu terletak di 3 hari ketika kita baca surat Al-Baqarah. Artinya kita baca hari ini itu untuk 3 hari ke depan, supaya aman dari gangguan syaitan saja. Itu kalau saya baca tafsir. Nah, lebih dari itu kalau kita nggak baca, apalagi sampai sana lain atau mungkin 1 bulan full ya nggak dibaca, seperti apa? Hawanya otomatis berbeda. Yang kedua. Nah, yang ketiga tadi kisahnya Ar-Rajjal bil Unfuwah tadi. Itu kan satu angkatan sebetulnya dengan Abu Hurairah saja. Ar-Rajjal bin Unfuwah ini, dan duduk di majelisnya Rasulullah. Nah, pada waktu itu Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat yang masih komplit pada waktu itu dengan ucapan, inna fikum la rajulan dharsuhu fi nari jahannam a'dhamu min jabali Uhud. Kurang lebih seperti itu. Jadi Rasulullah mengatakan ada nanti di antara kalian orang yang giginya itu sebesar gunung Uhud di api neraka, bahkan lebih besar. Dan kemudian satu persatu sahabat meninggal dunia, tinggal 2 orang saja. Tinggal Abu Hurairah dengan Rajjal bin Unfuwah itu. Sampai Abu Hurairah, siapa ini yang mati nanti? Siapa yang giginya sebesar itu? Saya atau dia? Karena yang waktu itu ada itu yang mendengarkan cuma sisa kami berdua. Nah, ini hal seperti ini kan diketahui oleh Rasulullah ya, sebelum beliau wafat. Artinya Rasulullah sudah tahu kalau itu akan terjadi. Atau karena apa saja? Tidak ada nasihat secara khusus atau seperti apa gitu ya, sampai Rasulullah hanya mengisyaratkan saja, bahwa akan ada nanti dari antara orang di antara kalian orang yang di dalam api neraka yang giginya sebesar gunung. Mungkin itu yang beberapa hal yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Taib. Pertama, berkaitan dengan 40 hari yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau meninggalkan Bani Israel selama 40 hari. Kemudian mereka jadi tersesat. Apakah ini bisa menjadi dalil bahasanya angka 40 hari ini menjadi angka penting, sehingga orang kalau tidak ketemu orang soleh selama 40 hari maka akan muncul penyimpangan. Nah, kalimat ini barangkali tidak bisa kita benarkan secara mutlak, karena Bani Israel ditunggu oleh Harun alaihissalam. Sehingga Harun ada di mana ketika itu? Harun tidak ikut naik bersama Musa. Harun ditinggal oleh Musa dan beliau minta kepada Harun agar menjaga Bani Israel. Maka sempat terjadi perbedaan antara Musa dan Harun ketika itu, sehingga Musa berharap, kenapa kau tidak susul aku? Tapi Harun mengingat pesan Musa, kau perintahkan aku untuk bertahan di sini. Sehingga Musa emosi kepada Nabi Harun. Kalau sebatas ketemu orang soleh, Harun ada di situ, dan Harun bukan cuma sebatas orang soleh, bahkan beliau seorang nabi. Kemudian yang kedua, semua penyebutan angka dalam dalil itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan hukum, kecuali yang sifatnya adalah masa kegiatan ibadah. Sehingga misalnya tentang berapa lama orang berpuasa Ramadan, selama 1 bulan. Contoh yang lain misalnya, orang melaksanakan haji, ada di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Nah, yang titik-titik seperti itu yang bisa jadi acuan hukum. Karena kalau angka itu jadi acuan hukum, nanti ada banyak sekali konsekuensi angka yang ternyata tidak sinkron dengan perjalanan sejarah di masa para sahabat. Sebagai contoh, tentang angka 40 tahun. Hatta idza balagha 40 sanatan qal Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Apa kaitannya angka 40 tahun dengan kehidupan manusia? Itu syarat orang untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Nyatanya para sahabat jadi pemimpin banyak yang di angka sebelum
40 tahun. Sebutkan contoh yang sebelum 40 tahun sudah memimpin. Usama bin Zaid. Dia usia berapa? 17 tahun. Ada yang menyebutkan 19 tahun. Terus siapa lagi? Dan masih banyak peristiwa yang kita kenal dalam perjalanan sejarah para sahabat, orang-orang saleh masa silam. Mereka tidak menjadikan itu sebagai dasar pemilihan untuk jadi pemimpin. Baik. Belum lagi pemimpin kaum muslimin setelahnya, yang jadi khalifah setelahnya tidak semuanya berusia genap 40 tahun. Contoh yang lain. Saat Nabi SAW Jumatan, para sahabat sempat bubar. Ketika mereka melihat ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mereka bubar dari majelismu lalu meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Ketika salah satu di antara mereka ditanya, berapa jumlah kamu ketika itu yang bertahan? 12 orang. Apa ini jadi batasan? Berarti minimal cuma 12 orang? Nah, memang ada khilaf. Ada yang mengatakan itu batasan. Ada yang mengatakan itu bukan batasan. Maka penyebutan angka itu tidak bisa menjadi batasan. Contoh yang lain misalnya. Pengumuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Selama 4 bulan. Apa kalimatnya ya? Di surat Al-Bara'ah. Ayat depannya. Wa adhanun minallahi wa rasulihi. Coba ikra. Wa adhan minallahi wa rasulihi yaumal ilan nasi yang ada ayatnya arba'ata asyurin fasihu fil ardi arba'ata asyurin. Allah memberikan kesempatan bagi mereka selama 4 bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 4 bulan ini batasan seseorang untuk misalnya berdakwah keluar atau berdakwah di sekelilingnya, sehingga per 4 bulan nanti dia istirahat, per 4 bulan dia istirahat. Nah, jadinya muncul pertanyaan, yang benar itu 40 hari, 4 bulan, atau berapa hari? Karena ada banyak angka di situ. Ada banyak angka di situ. Mau pakai angka yang mana? Oh, berarti ada pilihan, boleh 40 hari, boleh 4 bulan. 40 hari kecepatan, 4 bulan kelamaan. Bapak meninggalkan keluarga bapak selama 4 bulan, apa enggak khawatir nanti dia berubah? Enggak ketemu suaminya yang soleh selama 4 bulan? Intinya angka-angka seperti ini tidak bisa jadi acuan. Artinya begini, sesuatu yang fleksibel seharusnya tidak dibuat terbatas. Sesuatu yang fleksibel. Kamu mau dakwah berapa lama? Ya terserah. Kamu kuatnya berapa? 1 bulan, monggo. Kamu kuatnya 1 pekan, silahkan. Kamu mau dakwah 10 hari, monggo. Sebab angka seperti ini diberi kelonggaran oleh syariat. Nah, yang kita pertanyakan dengan mereka yang misalnya membatasi kayak tadi, kenapa Anda batasi? Karena ada angka-angka seperti itu dalam dalil. Angka itu apakah mengajarkan kita batasan? Terus acuan yang mana ketika ada variasi angka? Baik, itu yang kami pahami ya. Makanya yang lebih tepat gimana? Masalah lama dalam berdakwah, lama dalam mengajar, ini fleksibel. Nah, sekarang misalnya di ma'had 1 semester berapa lama? 4 bulan atau 40 hari? Kita buat Pak, paket 40 hari, gitu ya. Misalnya, dibuat paket 40 hari. Kira-kira cocok nggak dengan metode pendidikan di zaman sekarang? Anda nanti akan banyak berbenturan dengan kebijakan dinas pendidikan. Karena yang seharusnya ini waktu ujian, Anda belum ujian. Paket 40 hari belum selesai. Anggaplah misalnya diubah ke situ. Maka dalam hal ini sifatnya apa? Fleksibel. Orang mau belajar 4 bulan, 40 hari, 3 bulan, pakai sistem cawu atau pakai sistem semester, semuanya adalah metode. Dalam hal ini orang punya kelonggaran. Ya, justru yang membatasi kelonggaran itu dia
merepotkan dirinya sendiri. Kau tidak seharusnya seperti ini. Kenapa kau membatasi seperti itu? Begitu Ustaz? Baik. Yang kedua sekarang. Dalam hadis Nabi SAW tentang pengaruh baik rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka dia akan memberikan pengaruh selama 3 hari, tidak diganggu setan. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya selama berbulan-bulan, bahkan surat Al-Baqarah yang terbaca setahun sekali pas Ramadan saja? Ya, ini salah satu sebab terjaganya rumah kita dari gangguan setan. Dan ada sebab-sebab yang lain. Ada sebab-sebab yang lain. Para sahabat sendiri, mereka membaca surat Al-Baqarah tiap kapan? Para sahabat sendiri membaca surat Al-Baqarah tiap kapan, Ustaz? Sepekan sekali. Sepekan sekali ya. Seperti riwayat yang diceritakan oleh tabi'in, beliau pernah tanya kepada salah seorang sahabat tentang bagaimana cara kalian merutinkan bacaan Quran. Beliau nyebut gimana? Salasa, thumma khamsa, thumma sab'a, thumma tis'a, thumma 11, thumma 13, thumma 15. Sehingga mereka membaca 3 surat, 7, 9, 3 surat, 5, 7, 9, kemudian 11, kemudian 13, terus yang terakhir mufassal. Dia pisahkan yang mufassal 1 hari. 3 surat itu 3 surat yang panjang di awal. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sehari. Berarti dia membaca ini 7 hari berikutnya. Karena di hari yang kedua mereka membaca 5 surat. Lanjutannya tadi. Sudah? Di hari berikutnya mereka membaca 7 surat. Lanjutannya tadi. Sampai yang terakhirnya di surat Al-Hujurat, baru besoknya surat Qaf, sampai surat An-Nas. Itu disendirikan 1 hari. Baik. Berarti sahabat sendiri tidak membaca surat Al-Baqarah tiap 3 hari. Tapi mereka menghatamkan Quran tiap 7 hari. Dengan rincian tadi. 3 surat, kemudian 5 surat, kemudian 7 surat, dan demikian seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya mengenai hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau di sini disampaikan oleh Al-Busiri dalam Ittihaful Khirah, status hadis ini hadis batil. Ya, jadi yang Ustadz sebutkan tadi bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan qad kana Abu Bakar ba'atha ila ar-rajjal fa'atahu fa'awsahu biwasiyatihi thumma arsalahu ila ahli al-yamamah wa huwa yara annahu ala sidqi hina ajabahu qala Abu Hurairah jalastu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahatin ma'ana. Kata Abu Hurairah, aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekumpulan para sahabat. Di antaranya adalah ma'ana Ar-Rajjal bin Unfuwa. Di antaranya Ar-Rajjal bin Unfuwa. Faqala inna fikum la rajulan darsuhu fin nari a'dhamu min Uhudin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang gerahamnya di neraka itu lebih gede daripada Uhud. Ini statusnya hadis batil. Disebutannya hadisun batil. Dan ada seorang perawi yang utuhima bizandaqah, qalu innaha kana yada'ul hadis. Jadi cerita ini saya karena para ulama menyebutnya batil ya, tidak bisa kita percaya. Tapi yang jelas Ar-Rajjal bin Unfuwa waktu itu sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW dia akan masuk neraka. Pada posisi ketika dia menampakkan kekhusyuan, menampakkan keseriusan ketika belajar, sampai para sahabat terheran, kok ada orang yang seperti itu penampilannya tapi disebut Nabi SAW sebagai penduduk neraka. Intinya, wallahu a'lam, yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa bicara atas nama agama, atas nama Nabi, tapi palsu dan dusta berbahaya. Dan itulah yang membuat kenapa Musailamah dipercaya. Padahal dia Nabi palsu. Wallahu a'lam. Jadi kira-kira kalau Anda diminta baca sallallahu ala Musailamah, mau nggak? Hah?
sallallahu ala Musailamah wasallam gitu. Kenapa enggak mau? Keyakinan kita berontak. Bahkan kita meyakini Musailamah kafir. Kita akan berontak untuk meyakini itu karena Anda tidak bisa meyakini dia sebagai nabi. Wallahu a'lam. Coba Pak Ustaz, ada pertanyaan dari Umahat. Ada 3 pertanyaan dari Umahat. Yang pertama adalah kenapa sanad tidak bisa dipakai untuk standar validitas? Pertama itu Ustaz. Langsung Ustaz, sampai ketiga pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana cara memahamkan agama kepada orang yang selalu mengedepankan logika dan selalu memikirkan why dalam setiap tindakan. Misal, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus berzakat, dan lain-lain. Dan harus bisa diterima logika. Sedangkan tidak semua hal dalam agama harus dilogikakan. Baik, coba kita jawab yang pertama. Kenapa sanad tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur validitas? Dulu sanad bisa jadi alat mengukur validitas. Dulu ya. Begitu sudah dikodifikasi, maka antara yang punya sanad dan yang tidak punya sanad isinya sama. Jadi yang baca Fatihah pakai sanad dengan yang baca Fatihah tidak pakai sanad, teksnya sama atau beda? Teksnya sama atau beda? Teksnya sama. Bedanya di mana, Ustaz? Kalau makhraj bisa dipelajari di luar sanad. Jadi misalnya Ustadz belajar ke Syekh Aiman misalnya. Belajar tentang makhraj. Tapi nggak pakai sanad, cuman belajar makhraj saja. Bisa? Bisa. Baik. Dan sebenarnya ilmu makhraj itu ilmu apa? Aslinya ilmu bahasa Arab itu. Ilmu makhraj huruf itu ilmu bahasa Arab. Bagaimana pengucapan konsonan bahasa Arab yang benar. Huruf A gimana cara bacanya. Huruf Ba gimana cara bacanya. Itu ilmu bahasa Arab. Tapi dipakai dalam ilmu Quran. Sehingga kalau Bapak lihat pendidikan tentang bahasa Arab, salah satu di antara materi asasi adalah tentang cara pengucapan konsonan. Ya sama dengan orang bule yang mengucapkan bahasa Indonesia agak sulit. Maka dia kalau mau belajar bahasa Jawa, penyesuaiannya di mana? Pengucapan konsonan dulu. Hono coroko diajari dulu. Baru setelah itu lancar, dia baru bisa diajari nek seperti ini unine ngene, nek kaya ngene unine ngene. Karena bahasa itu unine. Berawal dari apa? Pengucapan. Karena Quran berbahasa Arab, maka kita gunakan ilmu itu untuk membaca Al-Quran. Atas perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Nah, sehingga kalau dari sisi teks, sama. Kalau masalah penyesuaian suara, tergantung dia belajar ilmu tajwid atau tidak. Kalau dia belajar ilmu tajwid, dia bisa menyesuaikan. Kalau dia tidak belajar, mau yang sanad maupun yang tidak sanad, sama saja. Baik. Dalam masalah hadis juga sama. Apa bedanya antara yang baca Sahih Bukhari bersanad dengan yang tidak bersanad? Kalau bersanad ada kelebihan apa? Lebih marem. Maremnya di mana? Yang penting kan ini valid Sahih Bukhari gitu kan? Ini Sahih Bukhari. Sudah? Dan sanad Sahih Bukhari itu bukan sanad hadis, tapi sanad kitab. Sehingga Imam Bukhari mengajarkan kitabnya di depan si A. Sudah? Lalu si A nanti mengajarkan kepada si B. Maka si A bilang, saya membaca ini di depan Syekh Bukhari. Nanti lanjutannya ini membaca ini dari Syekh B. Terus seperti itu sampai zaman sekarang. Teksnya sama. Kalau dulu validitas itu sangat dipengaruhi oleh sanad. Sekarang validitas dipengaruhi oleh ketelitian orang ketika membaca. Contohnya gimana Pak? Ada 4 versi maktutot, 4 versi manuskrip Sahih Bukhari. Sahih Bukhari versi manuskrip A, B, C, D. Ini kadang kan terjadi perbedaan. Entah 1 huruf, 2 huruf, begitu ya.
Jadi mana dari sekian ini yang valid? Nah, penelitian itulah yang menentukan. Sehingga kalau Anda misalnya mendapatkan sanad dari guru A, tapi pakai satu manuskrip, Anda tidak tahu manuskrip yang lain. Yang bisa jadi satu manuskrip ini punya sisi kekurangan. Ternyata di manuskrip ini kok beda dengan ini. Oh lihat, dari 4 manuskrip ini mana yang dominan? Oh yang dominan 3 yang pertama. Berarti manuskrip Anda keliru. Bisa jadi lewat jalur itu malah ada yang salah. Ya seperti tentang orang yang dijamin masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Itu kan syaratnya ada 4 ya. Apa saja Pak? Alladzina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam manuskrip Muslim bunyinya gimana? La yarkun. Bukan la yastarkun. Apa bedanya antara la yarkun dengan la yastarkun? Nah, kalau yarkun tidak meruqyah. Berarti kalau meruqyah Anda kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan surga tanpa adab dan tanpa hisab. Loh apa salahnya orang meruqyah? Nah, makanya kemudian setelah diteliti berarti manuskrip di mana Sahih Muslim ini ternyata bermasalah. Berbeda dengan manuskrip yang lain. Itulah contoh ya. Nah, kalau dia mengambil sanad dari jalur ini, nanti yang dia bawa itu. Maka validitas ini dipengaruhi oleh sanad di posisi ketika dulu saat orang dapat berita, dia harus jelas dia dapat dari mana. Belakangan itu tidak mempengaruhi. Walaupun ya, bukan berarti saya anti sanad ya. Sanad ini termasuk di antara kebiasaan rutin kaum muslimin di masa silam. Sehingga mungkin kalau di zaman sekarang, saya boleh sebut. Ini seperti yang pernah dinyatakan oleh Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah menyebutkan, di zaman beliau, ya, sanad di zaman beliau kan hidup sekitar abad 8 Hijriah atau 7 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwa sanad di zaman sekarang tidak bisa jadi ukuran validitas, namun tabarrukan. Sifatnya hanya untuk ngalap berkah. Tradisi kaum muslimin yang dari dulu mereka bersanad. Tapi mohon maaf, barangkali ini akan menjadi jatuh nilainya kalau sanad itu diperjualbelikan. Sehingga silakan kamu store Al-Fatihah, store. Udah benar ya? Baik, dikasih terbit sanad. Ini sanad Al-Fatihah. Sudah? Bayar sekian. Ada Ustaz? Oh, online banyak itu. Online itu banyak itu. Jadi dia bayar sekian, dapat sanad. Online. Store-nya online, nanti terbit berupa soft copy sanad. Ya? Kayak kwitansi. Wallahu alam. Cukup? Ada satu lagi. Ini 2 atau 3? Cukup. Baik, walhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk waktu asar. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.